Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Ramadan dan saya akan menjelaskan tentang budaya. Budaya adalah suatu konsep yang luas dan kompleks yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, bahasa, sistem sosial, adat istiadat, kesenian, arsitektur, makanan, dan pakaian. Menurut salah satu ahli, Franz Boas, berpendapat bahwa setiap budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri, dan tidak ada satu budaya yang lebih baik atau lebih buruk daripada budaya lainnya. Boas juga menganggap bahwa budaya merupakan hasil dari proses historis dan sosial. Menurut Hofstede, dalam bukunya Culture Consequence, pada umumnya budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Salah satunya budaya menentukan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh suatu kelompok manusia. Nilai-nilai ini membentuk pandangan mereka tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Budaya juga mempengaruhi struktur sosial suatu masyarakat, termasuk sistem keluarga, hierarki, dan peran gender. Budaya menentukan bagaimana peran dan tanggung jawab ditugaskan kepada individu dalam masyarakat, serta pola-pola interaksi dan hubungan sosial antara mereka. Secara khusus, budaya di Indonesia mempunyai pengaruh besar seperti pada budaya matriarki di kalangan masyarakat Minangkabau, di mana masyarakat Minangkabau mengenal sistem keturunan matrilineal, yang berarti keturunan dihitung berdasarkan garis ibu. Keluarga dianggap sebagai garis keturunan perempuan, dan anak-anak menjadi anggota keluarga ibu mereka. Nama keluarga juga diwariskan melalui garis perempuan, sehingga anak-anak menggunakan nama keluarga ibu mereka. Hal ini tentu berbeda dengan sebagian besar suku-suku lain di Indonesia, di mana mereka biasanya menerapkan budaya patriarki. Kesalahpahaman yang bisa timbul manakala budaya dengan dua kebiasaan yang berbeda saling bertemu dengan satu sama lainnya. Salah satunya ketika orang yang lahir dan besar pada kebudayaan Melayu akan menganggap seseorang dengan nama Daud Chaniago mendapatkan nama tersebut dari sisi ayahnya, padahal ia mendapatkan nama tersebut dari sisi ibunya. Contoh lain juga bisa ditemukan pada bahasa. Sama halnya dengan pepaya. Ketika orang yang berasal dari Jakarta mengatakan kata pepaya, artinya buah pepaya. Dan jika ada orang Sunda yang mendengar, bisa saja memaknai pepaya sebagai gedang atau pisang dalam bahasa Indonesia. Atau pada contoh yang lebih ekstrim, seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah di salah satu kota satelit Jakarta. Dalam mengatasi permasalahan kesalahpahaman budaya, menurut Hofstede dalam bukunya Culture Consequence, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya, memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang budaya lain melalui membaca, belajar, dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Kemudian, kita juga harus bisa bersikap terbuka terhadap perbedaan budaya dan mempraktikkan empati dalam berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Menghargai perbedaan dan memahami bahwa cara pandang dan nilai-nilai budaya dapat bervariasi secara signifikan. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengadakan acara atau pertemuan
yang memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran budaya antara masyarakat yang berbeda. Ini dapat menciptakan kesempatan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperluas perspektif. Terima kasih.